Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Asep Yusuf Hamdani MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Jiwa Agama. Saya Siti Al-Amin, mahasiswi Institut Agama Islam An-Nur Lampung, jurusan Pendidikan Agama Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi saya dan akan menjelaskan materi saya. Namun sebelum itu, saya mempunyai quotes. Orang bijak mengatakan pendidikan bukan hanya persoalan ke sekolah atau ke kampus lalu mendapat ijazah, tapi memperluas wawasan serta menyerap kehidupan. Nah, dari sini saya kutip sedikit bahwa ilmu dan wawasan itu tak jauh dari pembahasan anak. Nah, di sini saya akan mengangkat materi tentang pengalaman aktualisasi nilai fitrah agama pada anak. Rasulullah SAW bersabda, setiap anak itu dilahirkan menurut fitrahnya, maka hanya kedua orang tuanya lah yang akan menjadikannya Yahudi, Nasrani atau Majusi. Hadis riwayat Bukhari dalam Rahman 2005 nomor 23. Jika seorang pendidik bisa memanfaatkan dengan baik, maka peluang keberhasilan membina fase-fase berikutnya akan lebih besar. Dengan demikian, anak akan menjadi seorang mukmin yang tangguh, kuat, dan energik bagi yang ingin meneladani pendidikan yang sebenarnya. Nabi Muhammad SAW adalah contoh pendidik yang amat jitu dalam menyiapkan generasi Qur'ani. Di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 dikemukakan bahwa pendidikan keagamaan merupakan pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjelaskan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan khusus tentang ajaran agama yang bersangkutan dan diselenggarakan pada semua jenjang pendidikan. Dalam pengertian ini, pendidikan keagamaan merupakan salah satu bahan kajian dalam kurikulum semua jenis dan jenjang pendidikan di Indonesia. Masa kecil anak merupakan masa persiapan latihan dan pembiasaan. Melalui pembiasaan yang baik akan berpengaruh bagi kehidupan selanjutnya, sehingga mereka sudah memasuki masa dewasa, yaitu pada saat mereka mendapatkan kewajiban dalam beribadah. Segala jenis ibadah yang diwajibkan oleh Allah dapat mereka lakukan dengan penuh kesadaran dan keikhlasan, karena sebelumnya mereka sudah terbiasa melakukan ibadah. Bermacam-macam cara pembagian umur pertumbuhan yang dibuat oleh para ahli jiwa, tetapi pada umumnya perbedaan yang terdapat antara mereka tidaklah dalam hal-hal yang pokok. Kita di sini akan mengambil salah satu pendapat yang membagi umur anak kepada masa bayi 0-2 tahun, masa prasekolah, 3-6 tahun masa anak-anak, 6-12 tahun masa remaja, 13-21 tahun, dan masa dewasa di atas umur 21 tahun. Ketika tahap umur tersebut mempunyai ciri keistimewaan dan kelemahannya masing-masing. Dengan mengetahui ciri-ciri tersebut akan mudah bagi seorang pendidik menghadapi anak didiknya serta dapat melaksanakan pendidikan bagi mereka. Yang pertama, masa bayi, balita. Pendidikan agama dalam artian pembinaan kepribadian yang sebenarnya telah dimulai sejak si anak lahir, bahkan sejak si anak dalam kandungan. Memang diakui bahwa penelitian terhadap mental janin yang dalam kandungan mempengaruhi jiwa anak yang akan dilahirkan nanti. Hal ini banyak terbukti dalam perawatan jiwa. Pada tahap ini, bayi yang baru lahir baru melakukan gerakan refleks yang pertama ke arah mengenal pengetahuan dunia luar atau lingkungan keluarga. Usia ini juga yang disebut stadium perkembangan sensomotorik atau penglihatan, smell, perasa, peraba, pendengaran. Hubungannya dengan pemberian nilai-nilai agama bahwa ketika baru dikumandangkan azan dan iqomah, ada sebuah hadis yang mengatakan, aku melihat Rasulullah SAW mengumandangkan azan pada telinga Hasan bin Ali ketika Fatimah melahirkan. Dari Abu Daud dan Tirmidzi. Cukur rambut dan akikoh. Rasulullah SAW bersabda, setiap anak itu
digadaikan dengan atikohnya. Ia disembelihkan binatang pada hari ke-7 pada kelahirannya, diberi nama pada itu juga dan dicukur kepalanya. Dari Ashabus Sunan. Pemberian nama yang baik menurut Arnold Gesell, bayi sudah mempunyai perasaan ketuhanan. Perasaan ini disertai kemampuannya dalam bahasa, yaitu mengucapkan satu atau dua kata dan meniru kata-kata. Potensi ini dapat dijadikan dasar untuk mengaktualisasikan nilai-nilai agama masa prasekolah. Pada tahap ini, masa yang sangat penting, baik itu dalam hal fisik, psikis, kematangan, EQ dan EQ anak ini ditentukan pada masa itu. Para ahli menyebutnya masa golden age atau masa keemasan. Dengan kesucian dan kepolosan para balita, tahap ini menerima semua nilai reaksi dari luar tanpa penolakan dan terekam dalam otaknya. Sifat khusus balita ini adalah egosentris atau semua milik untukku. Sikapnya tidak lagi refleks, ia sudah dapat mereaksikan dan mengantisipasi untuk meniru sesuatu. Sangat tepat kiranya orang tua memberi warna pada masa ini. Apakah warna merah, putih, hitam, dan lain sebagainya? Orang tuanya lah dan lingkungan yang berperan pada balita suci ini. Apabila kita melewati masa ini, maka kita akan melewati masa-masa penting dalam membentuk konsep diri si anak pada masa dewasanya nanti. Padahal konsep diri adalah modal utama untuk menjalani kehidupan dengan baik. Masa anak sekolah atau usia 6-12 tahun. Pada tahap ini, si anak beralih dari memusatkan diri pada apa yang ada di dalam dirinya ke penemuan dunia luar dirinya. Dapat ramahnya sifat sosialnya tumbuh secara baik dengan ia mulai sekolah. Sosialisasinya pada lingkungan lebih luas. Ada teman-temannya, guru, lingkungan sekolah, tanggung jawab pendidik dan penanaman nilai-nilai agama terbagi kepada guru. Maka orang tua harus cermat memilih sekolah-sekolah yang baik secara akademis dan agama. Ketika si anak masuk sekolah dasar, dalam jiwanya ia telah membawa bekal rasa agama yang terdapat dalam kepribadiannya dari orang tua dan gurunya di taman kanak-kanak misalnya. Andai kata pendidikan agama yang diterima dari orang tuanya di rumah sejalan dengan serasi dengan apa yang diterima dari gurunya di taman kanak-kanak, maka ia masuk sekolah dasar telah membawa dasar agama yang bulat atau serasi. Akan tetapi jika berlainan, maka yang dibawanya adalah keraguan. Ia belum dapat memikirkan mana yang benar, apakah agama orang tuanya atau agama gurunya. Sembahyang dan berdoa sangat menarik bagi anak pada umur ini karena mengandung gerakan yang tidak asing baginya. Doanya bersifat pribadi, misalnya memohon sesuatu yang diinginkannya, minta ampun akan kesalahannya, dan minta tolong atas hal-hal yang tidak mampu ia mencapainya. Secara sederhana, aktualisasi nilai-nilai agama pada anak masa usia ini bisa melalui kegiatan 1. Pengembangan pemahaman nilai-nilai agama atau akidah, ibadah, dan akhlak. 2. Pemberian latihan dan pembiasaan keagamaan atau ibadah dan akhlak. Terkait dengan upaya pengalaman nilai agama pada anak agar berakhlak mulia, Imam Al-Ghazali memberikan fatwa kepada para orang tua agar mereka melakukan kegiatan berikut. 1. Menjauhkan anak dari pergaulan yang tidak baik. 2. Membiasakan anak untuk bersopan santun. 3. Memberikan pujian kepada anak yang melakukan amal soleh, misalnya berperilaku sopan dan menegur anak yang melakukan perbuatan buruk. 4. Membiasakan anak untuk berpakaian yang bersih dan rapi. 5. Menganjurkan anak untuk berolahraga. 6. Menanamkan sikap sederhana kepada anak. 7. Mengizinkan anak untuk bermain setelah belajar. Kesimpulan dari materi ini, manusia merupakan makhluk Allah yang dianugerahi potensi untuk mengimani Allah dan mengamalkan ajarannya.
Karena fitrah inilah manusia dijuluki homo religius, makhluk beragama. Fitrah beragama ini merupakan disposisi atau kemampuan dasar yang mengandung kemungkinan atau peluang untuk berkembang. Namun dalam perkembangannya manusia sangat tergantung kepada proses pendidikan yang diterima. Faktor lingkungan. Jiwa beragama atau kesadaran beragama merujuk pada aspek rohaniah individu yang berkaitan dengan keimanan kepada Allah dan pengaktualisasiannya melalui peribadatan kepadanya, baik yang bersifat hablum minallah dan hablum minannas. Keimanan pada Allah dan aktualisasinya dalam ibadah merupakan hasil dari internalisasi, yaitu proses pengenalan, pemahaman, dan kesadaran pada diri seseorang terhadap nilai-nilai agama. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya hanya manusia biasa, jika terdapat kesalahan saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.